Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Hawari. NIM saya 11930300054. Jurusan HTM semester 4 kelas B. Di mata kuliah Hukum Konstitusi. Di sini saya akan mereview materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Lutfi Fahrurijal SSY MH. Untuk materi pertama, untuk pertemuan pertama membahas mengenai tentang harapan kita ke depannya di dalam mata kuliah Hukum Konstitusi ini. Saya berharap bisa mengikuti seluruh pertemuan hukum konstitusi. Kemudian saya berharap semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Lutfi ini menyerap kepada diri saya. Mungkin itu yang pertemuan pertama. Pertemuan kedua itu membahas mengenai pengertian konstitusi, di mana secara garis besar konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan tertulis tentang ketatanegaraan atau pemerintahan. Nah, tanggapan saya mengenai konstitusi ini bahwa konstitusi ini sangat perlu adanya di dalam sebuah negara ataupun pemerintah, karena konstitusi ini sangat berperan di dalam sebuah negara untuk menjadi sebuah negara yang baik. Melihat realita yang ada ketika konstitusi ini sudah diberlakukan saja, masih banyak masalah yang bermunculan. Itu ketika konstitusi sudah diberlakukan, apalagi tidak diberlakukan, maka masalah makin tidak terselesaikan. Mungkin seperti itu, karena kalau tidak ada konstitusi, mungkin sistem yang akan dipakai oleh negara mungkin sistem monarki ataupun sistem otoriter, di mana pemerintahan bisa berlaku sewenang-wenang sesuai keinginannya. Kemudian pertemuan ketiga itu membahas mengenai sejarah konstitusi. Jadi konstitusi ini hadir atau muncul karena adanya bentuk sebuah keresahan masyarakat terhadap pemerintahan yang berlaku sewenang-wenang atau otoriter, sehingga masyarakat berpikir bahwa perlu adanya aturan, perlu adanya pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah supaya tidak berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian adapun kedudukan konstitusi itu sendiri adalah yang pertama, yaitu pembatas kekuasaan. Kemudian yang kedua itu pengatur kekuasaan, dan yang ketiga adalah penyamaan hak asasi manusia. Melihat kedudukan yang tadi saya sebutkan, bahwa bisa ditarik kesimpulan konstitusi ini tiada lain dan tiada bukan untuk mencapai negara yang teratur, negara yang tidak sewenang-wenang, pemerintahan yang tidak sewenang-wenang, untuk kemaslahatan rakyat. Nah, mengenai awal mula munculnya konstitusi ini, ada berbagai macam sumber yang mengatakan letak di mana sih konstitusi ini pertama muncul. Ada yang mengatakan di Yunani, ada yang mengatakan di Perancis, ada yang mengatakan di Inggris, dan ada juga yang mengatakan di Amerika Serikat. Tapi saya akan menjelaskan di Yunani
pada saat itu banyak gagasan muncul, banyak gagasan yang muncul dari para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya, di mana esensi daripada gagasan itu adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat, untuk memberikan solusi terhadap sistem yang otoriter, di mana menjadi negara yang teratur, negara yang konstitusi. Kemudian tanggapan saya ya bahwa munculnya konstitusi ini adalah karena adanya sebuah kontroversi, adanya ketidaksejajaran HAM, tidak ada hak di dalam masyarakat. Jadi hanya pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sehingga yang kuat menjaya dan yang lemah ditindas, sehingga para pemikir kritis ataupun masyarakat yang merasa resah berpikir sehingga ingin adanya perubahan di dalam negaranya itu. Kemudian pertemuan keempat membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Sebelum membahas mengenai apa saja yang menjadi faktor pembentuk konstitusi ini, perlu diketahui bahwa di dalam negara hukum itu harus ada asas-asas, yakni yang pertama asas pengakuan dan perlindungan HAM, asas legalitas, pembagian kekuasaan, asas peradilan yang independen, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan lain sebagainya. Lalu terbentuknya konstitusi itu karena apa? Ada 3 hal. Yang pertama, given itu artinya pemberian. Nah, biasanya given ini terjadi pada sistem negara yang monarki atau kerajaan turun-temurun, di mana ketika itu raja memiliki kekuasaan yang mutlak, mempunyai kekuasaan yang tertinggi, sehingga raja memberikan hak kepada rakyatnya untuk membuat sebuah konstitusi yang mengatur negara. Kemudian poin kedua itu tentang on purpose. On purpose itu adalah kesengajaan, kesadaran di mana ketika negara itu terbangun dan di dalamnya ada rakyat atau masyarakat, rakyat atau masyarakat itu sadar bahwa harus diadakan sebuah konstitusi yang kemudian ada revolution, di mana revolution ini adalah sebuah perubahan. Revolution ini terjadi ketika masyarakat resah untuk berpikir untuk melakukan perubahan terhadap negara menjadi negara yang konstitusi, itu khususnya di dalam hukum konstitusi. Kemudian pertemuan yang kelima mengenai isi dan sifat konstitusi. Isi konstitusi, ada banyak para sarjana mengemukakan pendapat, namun menurut saya substansi daripada isi konstitusi itu hampir sama, semuanya hampir sama. Ada 3 poin. Yang pertama mengenai susunan atau struktur negara serta alat perlengkapan negara seperti adanya presiden, menteri dan lain-lain. Kemudian yang kedua mengenai masalah kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan ataupun wewenang. Dan yang ketiga adalah hubungan negara dengan warga negara, yang saya kira bisa diartikan sebagai adanya komunikasi, adanya hubungan antara warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan negara. Kemudian apa sih sifat konstitusi itu? Ada berapa maksudnya? Yang pertama ada luas itu fleksibel, dinamis dan mengikuti perkembangan. Jadi konstitusi itu memiliki sifat di mana konstitusi itu berlaku
sesuai perkembangan zaman. Jadi ketika zaman berubah, konstitusi itu bisa berubah. Kemudian yang kedua adalah tegas. Sifat konstitusi itu adalah tegas, kuat, kokoh, tahan untuk selama-lamanya. Jadi secara matang-matang ketika konstitusi itu dibuatnya itu dengan tidak tergesa-gesa sehingga berlakunya itu lama, tidak hanya sebentar. Kemudian yang ketiga itu realistis, berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Kemudian yang keempat itu idealistis, jadi konstitusi itu terbuat daripada impian, ide, pemikiran yang matang-matang. Kemudian yang kelima ada konservatif. Konservatif itu adalah dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada sifat-sifat fundamental, unsur-unsur fundamental. Kemudian yang keenam itu sifat daripada konstitusi itu adalah konservatif. Saya kira konstitusi ini dibuat dan dijalankan dengan lancar di lapangan, maka ketika prakteknya, jadi ketika praktek daripada teori konstitusi itu dijalankan di lapangan sesuai dengan teori itu, maka konstitusi itu termasuk sistem yang sangat ideal. Barangkali seperti itu. Kemudian pertemuan ke-6 ini membahas mengenai nilai konstitusi, di mana nilai konstitusi menurut Karl Lowenstein ada 3 poin di dalam nilai konstitusi, antara lain adalah normatif. Normatif ini maksudnya nilai-nilai konstitusi ini memiliki sifat murni dan konsekuen. Kemudian ada nominal. Nominal di mana nilai konstitusi ini memiliki batas berlakunya. Kemudian poin ketiga adalah semantik. Semantik ini maksudnya konstitusi tetap berlaku namun sekedar hanya formalitas ketika menjalankannya. Jadi saya kira ideal nilai konstitusi harus dijalankan secara normatif untuk mencapai tujuan negara yang sesungguhnya. Artinya menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi sebuah negara, di mana supaya bisa dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian pertemuan ke-7 ini membahas mengenai perubahan konstitusi. Ketika konstitusi itu sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya atau sudah tidak relevan, maka ya harus ada perubahan terhadap konstitusi itu sendiri. Cara perubahannya itu adalah, yang pertama adalah revolusi. Revolusi ini mungkin tadi sudah dijelaskan. Revolusi ini ada ketika masyarakat resah harus adanya perubahan, seperti sebuah gerakan untuk merubah konstitusi dan lain sebagainya. Kemudian perubahan arti dan kalimat yang tetap, artinya harus melakukan pengkajian ulang kembali terhadap konstitusi itu. Kemudian yang ketiga ada perubahan formal, ada keputusan hakim, kemudian kebiasaan atau kultur konstitusi. Terus itu yang membuat itu adalah cara perubahan konstitusi. Kemudian hal yang mendorong perubahan konstitusi adalah adanya perkembangan peradaban atau perkembangan zaman. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sifat daripada konstitusi itu luas itu, jadi mengikuti perkembangan. Jadi hal yang mendorong perubahan adalah perkembangan peradaban, kemudian ada perang, kemudian krisis ekonomi, kemudian ada negara kesejahteraan, kemudian pandangan masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review materi dari pertemuan ke-1 sampai ke pertemuan ke-7. Terima kasih yang sudah ikut menonton, ikut memahami apa yang saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya juga sedang belajar, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.